Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dian Pratamasari yang kali ini akan membahas materi berkenaan dengan kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu jenis dari komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Sehingga ketika kita mempelajari kapasitor, yang akan kita pelajari atau yang akan kita cari nanti berkaitan dengan banyak sedikitnya muatan listrik yang dapat tersimpan pada kapasitor yang nantinya kita sebut dengan besaran kapasitansi. Dan yang kedua akan kita pelajari adalah berapa besarnya energi yang tersimpan di kapasitor sebagai imbas kapasitor yang mampu menyimpan muatan listrik. Ya. Baik, yang pertama berkenaan dengan kapasitansi kapasitor. Kapasitansi ini merupakan besaran fisika di mana memiliki makna besar sedikitnya atau banyak sedikitnya muatan listrik yang dapat disimpan oleh kapasitor, di mana kapasitansi ini memiliki persamaan C sama dengan Q per V, di mana C ini adalah kapasitansi, kemudian Q-nya ini adalah banyaknya muatan yang mampu disimpan kapasitor dengan satuan coulomb. Sedangkan V ini sendiri yaitu beda potensial listrik dengan satuan volt. Sehingga kapasitansi nantinya memiliki satuan coulomb per volt atau lebih sering dikenal dengan istilah farad. Kemudian berkenaan dengan energi listrik yang mampu disimpan oleh kapasitor memiliki persamaan E sama dengan setengah dikalikan dengan C dan dikalikan dengan V kuadrat, di mana C sama dengan nilai kapasitansi, V-nya sama dengan nilai beda potensial listriknya. Dan E itu sendiri yaitu energi listrik yang tersimpan dengan satuan Joule. Nah, karena kapasitor ini adalah salah satu bentuk dari komponen elektronik, kegunaannya jelas akan terlihat ketika dia disusun dalam bentuk rangkaian. Untuk lebih jelasnya, rangkaian akan kita bagi menjadi rangkaian jenis seri, paralel, dan gabungan. Sehingga ketika kita nanti mempelajari rangkaian seri, paralel, dan gabungan, maka kita juga akan menentukan nilai C-nya, nilai E-nya, nilai Q-nya, dan juga nilai V-nya. Disertai dengan kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik dari rangkaian seri dan paralel dari rangkaian kapasitor. Nah, di sini saya sudah memberikan tabel perbedaan karakteristik dari rangkaian seri dan paralel dari kapasitor. Yang pertama, kita sampaikan dulu yang berkenaan dengan rangkaian kapasitor jenis seri. Di sini ditampilkan ada dua buah jenis kapasitor yang disusun secara seri kemudian dihubungkan dengan satu buah beda potensial. Nah, sifatnya ketika diserikan kapasitor itu nilai Q-nya antara Q yang tersimpan pada kapasitor pertama memiliki besar yang sama dengan Q yang tersimpan pada kapasitor kedua, dan ini hasilnya akan sama dengan Q yang tersimpan pada rangkaian. Kita anggap aja sebagai QR atau Q total. Tetapi berbeda dengan kapasitor ketika dia disusun secara paralel. Ini prinsipnya sama seperti hukum Kirchhoff ya. Nilai Q yang tersimpan pada kapasitor pertama tidak sama dengan nilai Q yang tersimpan pada kapasitor kedua, dan nilainya juga tidak sama dengan Q yang tersimpan di dalam rangkaian. Tetapi ketika dijumlahkan antara Q yang tersimpan pada kapasitor pertama dengan Q yang tersimpan pada kapasitor kedua, nilainya sama dengan Q yang tersimpan pada rangkaian. Ya, itu sifat yang berkaitan dengan muatan. Sedangkan tegangan
Untuk seri, nilai tegangan yang mengapit kapasitor pertama berbeda dengan nilai tegangan yang mengapit pada kapasitor kedua dan juga nilainya berbeda dengan tegangan sumber. Tetapi ketika dijumlahkan V1 dengan V2 akan menghasilkan nilai yang sama dengan V sumber. Hal ini kebalikan dengan kapasitor yang disusun paralel. Nilai V yang mengapit C1 sama dengan nilai V yang mengapit C2. Dan nilainya juga sama dengan yang mengapit semua C atau nilainya sama dengan Vs. Sehingga berdasarkan informasi muatan dan tegangan kita dapat menentukan nilai dari kapasitor pengganti. Caranya bagaimana? Menggunakan persamaan tegangan untuk kapasitor seri ya, kita dapat menentukan Cp. Anggap ini Cp ya. V1 kalau misalnya kita mengacu pada rumus C sama dengan Q per V, maka V itu rumusnya adalah Q per C. Maka ini Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 sama dengan QR per CP. Di mana ketika melihat muatan ternyata Q1, Q2, dan QR sama, jadi kita bisa ubah persamaan CP menjadi 1 per CP sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Sedangkan untuk menentukan CP pada kapasitor paralel, kita bisa menggunakan persamaan Q1 ditambah Q2 sama dengan QR, di mana untuk menentukan Q, kita mengacu pada ini, Q adalah C dikali V. Maka Q1 adalah C1V1 ditambah Q2 C2V2, QR itu adalah CP dikalikan dengan Vs. Dan kita lihat bersama nilai V-nya semuanya sama, berarti kita bisa mengubah persamaan ini menjadi CP sama dengan C1 ditambah C2. Nah, dapat kan? Nah, untuk energi yang tersimpan di dalam kapasitor selalu sama ya. E-nya itu sama dengan setengah CV kuadrat. Demikian materi kapasitor pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.